Assalamualaikum Sobat Muda, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya, Acuta Salsabila Taradewi. Kali ini Acuta sedang berada di Amerta Batik. Pengen tahu Amerta Batik? Yuk ikutin Acuta ya. Saat masuk ke Amerta Griya Batik, Acuta langsung disambut oleh dua mbak-mbak cantik yang bertugas sebagai pramuniaga. Sobat muda, langsung aja cus yuk kita kepoin ada apa aja sih di Griya Batik ini. Wah, ternyata di sini ada koleksi tas anyam plastik dan juga masker-masker batik. Yuk kita coba tas anyamnya ya. Lucu kan sobat muda? Nah sobat muda, yuk kita simak penuturan dari Ibu Leoni tentang jenis-jenis batik yang ada di Amerta Batik ini. Sobat muda, saya Leoni dari Amerta Batik. Di sini saya akan menunjukkan jenis-jenis dan macam kain yang ada di Amerta Batik. Ya, jadi kalau ini kain berasal dari lasem, dari bahan katun. Ini ada biru. Ini macamnya pun dalam satu kain ada dua gambar. Disebutnya pagi sore. Jadi ada yang menyebut siang malam, ada yang menyebut, kalau saya menyebutnya ini pagi sore. Ini full tulis dibuat di lasem. Kemudian ini juga lasem, tetapi beda. Ini lebih susah dan pastinya lebih mahal. Ini dari katun juga, ini juga buatan dari lasem. Kalau ini buatan dari Pati. Di Pati pun, di daerah Pati itu juga ada batik. Ini juga hampir-hampir mirip ya, daerahnya daerah sana. Kalau di bawah ini ada katun, ini ada sifon, ini batik Pekalongan, dan ini bukan batik tulis, tetapi ini batik cap. Ini berasalnya dari Pekalongan, warna-warnanya cerah, jenisnya kain juga ini katun. Ini sifon yang lebih jatuh kalau dipakai dibikin baju seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke sini, kalau ini nggak usah ya, yang jadi di baju. Ini ada kain, ini buatan ini khas Solo. Dari warnanya kelihatan coklat kuning, ini dibuat di Sragen. Seperti itu. Ini kombinasi ya. Ini namanya genes kita sebutnya. Kemudian modelnya ini batik cabut. Jadi proses pewarnaan dan pencabutannya itu sekitar 8 kali proses, agak lama juga. Kalau ini batik cap. Nah, ini sifon juga. Ini banyak yang suka nih, karena ini batiknya ini jumputan bukan, ini bukan jumputan gitu. Jadi memang khas sekali ya. Di sini juga ini ada batik Cirebon, jenis kainnya ini viskos. Ini juga viskos. Jangan salah ya, yang banyak keliru itu orang melihat viskos pikirannya sutra. Yang penting adalah penjual itu harus jujur. Kalau itu viskos jangan pernah bilang sutra, seperti itu. Karena memang mirip antara viskos dengan sutra TBM itu mirip-mirip begitu. Dari detailnya ini juga kelihatan sangat mirip. Ini kalau orang nggak tahu, sutranya bagus ya, lembut ya, warnanya cantik seperti itu. Padahal ini bukan sutra. Nah, seperti itu. Kemudian ini masih sama, ini Paris. Ini Dobi juga mirip kan? Nih ada corak-coraknya. Ini Dobi buatan Cirebon. Putihan namanya karena dasarnya putih. Ini cap, jelas cap ya gambarnya. Oh, sama semuanya. Kita punya bermacam-macam warna. Jadi cap. Ini viskos, ini untuk seragam biasanya. Ini juga cap. Jadi kalau yang kita sudah standbykan sama lebih dari 2 itu biasanya cap rata-rata. Karena biasanya untuk seragam. Tulis jarang sekali yang sama. Kemudian ini Dobi Solo, buatan Solo. Ini dobinya dilapis silikon sehingga kelihatan berbeda, lebih lebih beras.
satu lagi lebih berkilau, dan dia kalau habis dicuci tidak beladus, istilahnya seperti itu. Ya, ini juga dobi, ini buatan Klaten, ini pewarnaan beda, ini koleksi kita. Jadi ciri khas di Amerta Batik itu koleksinya yang berwarna-warna seperti ini, warnanya beda dari yang lain. Ini juga, ini kombinasi antara tulis, ada beberapa yang tulis yang warnanya sebetulnya hampir mirip-mirip dan berbahan katun semuanya. Dari mana-mana ada di sini. Ini termasuk juga dari Sragen tadi, yang ini khas Solo. Kemudian ini yang encim buatan Pekalongan tadi. Oke, ini Solo. Nah, ini khasnya Jogja. Ini batik bantulan berwarna-warna, sebenarnya ada hijau, ada sogan. Ini coklat sogan ya. Motifnya pun khas juga. Ini buatan Bantul, ini juga cap. Mari kita beralih ke sisi sebelah sini. Mulailah kita melihat. Ini juga masih koleksi yang khas di Amerta Batik dengan warna-warna yang aneh. Tetapi ini kalau dipakai bagus dan banyak dicari orang karena warnanya tidak ada yang menyamai, hanya seperti itu. Nah, sekarang kita lari ke sutra. Inilah batik-batik yang mahal. Ini sutra Pekalongan. Ini sama, mirip-mirip dengan viskos, tetapi ini murni yang sutra. Jadi betul-betul harus hati-hati. Tapi kembali lagi, sekali lagi saya sampaikan, yang harus jujur adalah penjual. Karena masyarakat awam biasanya jarang tahu bedanya viskos, bedanya dobi, bedanya sutra, mirip-miripnya seperti apa. Karena sutra sendiri juga bermacam-macam. Ini sutra ATBM Baron namanya. Ini saringbit, sarung, ini selendang ibu, kain untuk ibu, dan satu lagi bahan hem untuk bapak. Kemudian ini khasnya Amerta Batik, kita membuatnya dengan pilihan kita sendiri. Artinya saya menuangkan apa yang saya inginkan. Seperti ini contohnya, saya ingin batik dengan yang ada motifnya teruntum dicampur dengan parang, kemudian dicampur dengan burdo atau garudanya seperti ini. Jadilah inilah muncul, dan ini adalah larangannya, tambahannya seperti ini. Ini bahannya juga sutra, mirip dengan dobi, tetapi ini namanya sutra kristal. Seperti itu. Warnanya tajam juga. Ini seperti tadi saya sampaikan, ini khas warna Amerta Batik yang nggak bisa didapatkan di tempat lain. Karena warna kita, besok lagi saya suruh bikin yang seperti ini warnanya mirip, nggak akan bisa. Karena warna kalau untuk batik tulis itu pewarnaan pertama dan kedua itu pasti akan berbeda. Jadi kalau mau bikin kembar gimana? Boleh, tetapi pasti akan ada beda-bedanya sedikit kalau itu tulis asli. Gitu. Kalau ini bahannya alami, pewarnaannya dari bahan alam. Ini batik tulis asli ya, batik tulis asli ini buatan dari Klaten. Nah, ini pewarnaannya bukan pakai pewarna sintetis, tetapi ini murni pakai jolawi. Jolawi itu semacam tumbuhan asli. Kalau yang ini dari indigo, murni ini juga tulis indigo ya, warnanya seperti ini, tidak bakalan bentuk memudar warnanya atau luntur. Seperti ini juga, ini jolawi juga tidak bakalan, kalau dicuci tidak akan luntur karena murni dari tumbuh-tumbuhan. Ini campuran juga. Ini juga pewarnaan alam. Kenapa disebut pewarnaan alam? Karena murni bahan-bahan yang digunakan untuk mewarnai kain itu dari bahan alam. Seperti itu. Ini nyempil satu. Ini pembuatannya luar biasa lama dibanding kain-kain yang lain. Ini proses terpaling lama kain ini. Ini dari lasem. Kenapa lama? Bisa dicermati dari satu titik, berarti ada berapa warna di sini, ada berapa gambar di sini. Itulah berarti nyelupnya pun sebanyak gambarnya ini. Mengganti warna, mencelup, mewarnai, kemudian membatiknya berapa lama, sebanyak gambar-gambar jenisnya ini. Semakin banyak motifnya, gambarnya, semakin lama proses pembuatannya. Tuh. Kemudian di sini ada ini Prada ya. Ini dilapis Prada kainnya kalau dicermati. Nah, ini kain batik tulis yang kemudian di tulisannya itu diberikan Prada. Ini kalau dicuci akan hilang nggak? Tidak. Ini tidak akan hilang emas-emasnya ini. Ini yang membuat kesannya menjadi mewah, gitu ya. Ini campuran, ini batik tulis Pekalongan bercampur Prada. Seperti itu. Ini juga untuk bapak, ibu, dan kain kalau pakai baju bagus sekali. Bagus sekali. Kemudian kalau ini khas Jogja. Ini kain khas Jogja. Ini soco istilahnya disebut, pewarnaannya murni Jogja ya. Kenapa disebut soco? Soco itu mata dalam bahasa Jawa. Kemudian di sini kelihatan ini ada mata-mata sedikit dan pewarnanya pun warna khas Jogja. Yang ini Sido Asih, ini
juga khas dari Jogja. Ini pewarnaannya pun coklat hitam putih. Ini sekar jagad. Kemudian ini putri ya, putri Solo. Kemudian tapi warnanya Jogja, hanya motifnya saja. Nah yang ini batiknya Yogyakarta, batik kantornya orang-orang Jogja. Ini namanya Segoro Amarto. Ini batiknya Segoro Amarto seperti ini khasnya. Jadi kalau kita melihat di kantor pemerintah di Yogyakarta, itu bisa terlihat kok seragamnya sama ya. Itu batiknya semacam ini. Memang dibuat khas untuk kota Yogyakarta. Baik, tak terasa waktu sudah cepat berlalu. Acuta pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.